Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan membahas soal materi fluida dinamis. Ikuti terus sampai akhir video ya. Selamat menyimak Sobat Pejuang PTN. Nah, bentuk soalnya di sini teman-teman dikasih suatu cairan yang mengalir melewati pipa mendatar yang luas penampangnya semakin kecil. Pada ujung pipa yang besar, air memiliki kelajuan 3 meter per sekon dan kelajuan air di ujung pipa yang lainnya yang kecil adalah 5 meter per sekon. Jika beda tekanan antara ujung pipanya adalah 2,8 kilopascal, maka kerapatan cairan yang mengalir dalam pipa tersebut adalah berapa kilogram per meter kubik. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman tinggal gunakan persamaan dari hukum Bernoulli ya. Teman-teman sudah hafal ya persamaannya, yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho P2 dikuadratkan. Nah, untuk soal ini kondisinya adalah pipanya pipa mendatar. Kalau pipa mendatar berarti nanti untuk variabel rho GH-nya teman-teman bisa hilangkan ya, karena ketinggiannya sama. Nah, berarti nanti tinggal P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, yang diketahui di soal ini adalah perbedaan tekanan antara ujung pipanya 2,8 ya. Dan untuk konsep hukum Bernoulli ini, karena di sini ada dua penampang yang ukurannya berbeda, maka nanti untuk variabel tekanannya pun berbeda. Kalau misalnya di penampang yang besar, nanti tekanannya adalah besar. Nah, sedangkan untuk nanti yang penampang kecil, tekanannya kecil. Tetapi yang membedakan adalah kelajuannya ya. Di penampang yang besar nanti kelajuannya kecil, di penampang yang kecil kelajuannya besar. Nah, maka bisa kita artikan nanti persamaannya, perbedaan tekanannya adalah P1 kurangi P2 nanti akan sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Yang V ini adalah kelajuannya ya. Nah, yang ditanyakan di soal adalah nilai rho ini. Nah, P1 kurangi P2 yaitu perbedaan tekanan antara ujung pipa. Satuannya di sini kilopascal, teman-teman ubah dulu menjadi pascal. Maka 2,8-nya dikali dengan 1000 ya. Kakak tuliskan di sini 2,8-nya dikali dengan 10 pangkat 3. Nah, kita akan menghitung nilai rho-nya. V yang keduanya adalah yang 5 meter per sekon. Teman-teman masukkan ini 5 dikuadratkan dikurangi dengan 3 dikuadratkan. Nah, hasilnya kalau 2,8 kali 10 pangkat 3 berarti 2800 begitu ya. Nah, ini setengah, kemudian hasil perhitungan ini 25 dikurangi dengan 9 ya. Teman-teman bisa tuliskan 25 kurang 9. Maka nanti untuk menghitung rho-nya adalah 2800, teman-teman kalikan dengan 2 dibagi dengan 25 kurang 9. Nah, 25 kurang 9 ya 16 ya. Ini untuk nilai rho-nya berarti tinggal teman-teman hitung 5600 itu ya dibagi dengan 16. Tidak lain nanti hasilnya berarti 350. Nanti satuannya dalam kilogram per meter kubik. Jadi kerapatan cairan yang mengalir dalam pipa tersebut adalah
350 kg per meter kubik. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang PTN, kembali lagi di channel Bimbel SG. Di sini dengan Kak Dinis. Untuk video pembahasan kali ini, kakak ingin membahas materi tentang soal yang berkaitan dengan fluida dinamis. Berikut ini adalah soalnya. Sebuah semprotan nyamuk tersusun atas pipa vertikal yang tercelup dalam cairan anti nyamuk row dan pipa horizontal yang terhubung dengan piston. Panjang bagian pipa vertikal yang berada di atas cairan adalah L, dengan luas penampang adalah A. Dibutuhkan kecepatan minimum aliran udara yang keluar dari pipa horizontal sebesar V, agar cairan anti nyamuk dapat keluar dari pipa vertikal. Jika cairan anti nyamuk diganti dengan merek lain, dengan besar rho-nya adalah 1,2-nya rho awal, maka besar kecepatan minimum aliran udara yang dapat diperlukan adalah titik-titik. Nah, di sini materi ini yang berkaitan semprot nyamuk itu adalah termasuk dalam aplikasi dari persamaan Bernoulli ya. Jadi di sini adalah aplikasi dari persamaan Bernoulli ya. Bernoulli ya. Jadi di sini dalam persamaan Bernoulli besar daripada tekanan ya, rho GH dan rho V kuadrat setengah rho V kuadrat itu nilainya konstan. Nah, di sini acuannya apa? Yang pertama adalah dari fluida itu artinya bukan hanya cairan ya, bukan hanya cairan tapi juga udara, suatu bentuk suatu zat yang dapat mengalir dengan tanpa terpamatkan ya, mengalir dengan tanpa terhambat itu ya. Nah, itu namanya fluida, salah satu ciri dari fluida. Nah, di sini acuannya yang pertama adalah dari udara ya, dari udara. Di sini ada fluida udaranya, kemudian di sini adalah cairannya ya. Jadi nanti di sini bisa kita anggap bahwa ini adalah titik yang pertama ya, keluarnya udara adalah titik pertama, kemudian titik yang kedua adalah seperti ini yang di dalam cairan itu sendiri ya. Syarat suatu cairan bisa keluar itu adalah memiliki tekanan yang sama ya. Tekanan yang dilakukan oleh udara memiliki besar yang sama dengan tekanan yang ada di cairan ya. Nah, di sini dalam persamaan Bernoulli berarti di sini dalam tinjauan udara berarti rho P udara ditambah rho GH udara ya, rho-nya rho juga rho udara ya. Di sini saya ganti ada jenisnya ya, rho udara GH ya kan, udara ditambah setengah rho udara V kuadrat, bisa V udara kuadrat sama dengan P cairan ya, ditambah dengan rho cairan GH cairan ditambah sama setengah rho cairan dikali V kecepatan cairan kuadrat ya, VC. Jadi VC itu V cairannya, kecepatan air keluar gitu ya. Nah, di sini karena tekanan udara sama dengan tekanan cairan, berarti nanti di sini nilai PU sama dengan PC, sehingga nanti di sini dalam persamaan bisa kita eliminasi ya, bisa kita hilangkan ya. Kemudian di sini yang harus kamu ketahui di udara itu dia tidak mengalami perubahan tinggi ya. Jadi dia tinggi udaranya itu adalah 0, sebesar 0. Jadi artinya di sini dianggap bahwa ya kan pistonnya tingginya nggak berubah ya, namanya di cairan udaranya keluar dari sini dengan ketinggian yang sama ya. Udara keluar dari ketinggian yang di dalam piston keluar dengan ketinggian yang sama. Jadi makanya di sini kalau udara nilainya 0, sehingga nanti ini akan bernilai 0 ya. Kemudian di sini cairan itu tidak bergerak. Jadi cairan itu, kecepatan cairan itu nilainya juga 0. Jadi artinya cairan itu nggak bergerak, tidak mengalir, dia dalam keadaan statis ya. Mungkin dia bergerak baru dia naik ke atas terangkat ya di sini. Nah, satu lagi di sini adalah kecepatan 0. Kemudian satunya lagi adalah tinggi cairan. Di sini maksudnya adalah
cairan dari dasar dia naik ke atas permukaan. Jadi karena tekanan yang sama, tekanan yang P2 sama dengan P1, sehingga nanti air akan mengalir ke atas ketika udara mengalir ya. Ketika udara mengalir otomatis air cairan juga ikut keluar ya. Udara keluar, cairan keluar gitu ya. Sehingga di sini HC-nya sepanjang dengan L, ketinggian yang dimaksud ya. Itu adalah konversi satuan atau yang akan kita cari. Nah, berdasarkan kesimpulan yang tadi kita dapat ya, ditanyakan kecepatan minum aliran udara kalau misalkan cairannya diganti ya, cairannya diganti dengan massa jenis yang lebih pekat dibandingkan yang sebelumnya, sehingga nanti di sini persamaannya kita cari persamaan kecepatan minimum udara adalah di sini setengah, tinggal ya, setengah rho udara V udara kuadrat sama dengan massa jenis cairan kali G dikali ketinggian cairan. Nah, di sini massa jenis udara nilainya adalah 1,2 ya, 1,2 ya, kita pindahin ya, V udara kuadrat berarti pindah ruas ya, jadi 2 cairan dikali G, ini saya langsung ganti dengan L gitu ya, dibagi sama massa jenis udara, sehingga kita dapat persamaannya kecepatan minimum udara adalah akar dari 2 massa jenis cairan dikali G dikali L per massa jenis udara. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita gunakan. Nah, dalam perbandingan di sini yang mengalami perubahan itu adalah massa jenis cairan, sehingga nanti di sini persamaannya boleh kita sederhanakan, karena untuk kasus soal tertentu yang seperti ini yang mengalami perubahan adalah massa jenis cairannya. Jadi nanti di sini L-nya nggak berubah, gravitasi nggak berubah ya, massa jenis udara juga nggak berubah, dua nggak berubah, berarti tinggal yang berubah adalah akar daripada massa jenis cairan. Ini persamaan yang akan kita bandingkan dengan yang massa jenisnya rho dengan massa jenisnya adalah 1,2 rho, sehingga nanti di sini adalah saya tulis V1 per V2 sama dengan akar daripada rho yang awal C1 per akar daripada rho C2. Nah, di sini rho C2 itu adalah 1,2-nya ya. Jadi rho C1 itu adalah rho, kemudian rho C2 itu adalah 1,2 rho. Kemudian V1-nya itu tetap V, yang ditanya adalah V2-nya ya. Sehingga kita dapat V per V2 gitu ya, sama dengan akarnya dijadiin satu aja nggak masalah ya. Di sini rho C1 rho C1 kita ganti rho aja biar lebih simpel ya. Di sini adalah rho, kemudian rho, kemudian bawahnya adalah 1,2 rho. Nah, di sini rho-nya itu bisa kita coret di sini, coret karena nilainya sama, sehingga nanti dikali silang ya, sehingga dapat kesimpulan akar 1,2. Jadi nanti di sini adalah V ya, di sini kita turun sedikit handnya, oke. Ya, di sini berarti V per V2 ya, di sini V2 sama dengan di sini akar 1 per akar 1,2 ya, akar 1 per akar 1,2 dikali silang, berarti nanti di sini kita ke bawah lagi ya, sehingga kita dapat bahwa V-nya V2 ya kali silang ya, jadi akar 1,2 V sama dengan V2 akar 1 nilainya 1, sehingga kecepatannya adalah V aksen sama dengan akar dari 1,2 V gitu ya. Jadi dasar daripada persamaan Bernoulli yang mendasari daripada penggunaan semprotan nyamuk ya, sehingga ketika cairannya berubah berarti kecepatan alirannya juga harus berubah jadi lebih cepat lagi. Jadi artinya kalau mau lebih lihat, tadinya tekanannya kita menekan pistonnya tadinya normal, ketika cairannya diubah jadi lebih berat, kita menekannya agak lebih berat lagi gitu ya, sehingga mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan sebelumnya. Oke, jadi untuk pembahasan hari ini cukup ya, mudah-mudahan bisa diperjelas, bisa pahami dengan lebih baik lagi materi yang berkaitan dengan fluida dinamis, terutama persamaan Bernoulli. Oke, terima kasih untuk sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya di channel Bimbel SG. Semoga dapat kontennya bisa menarik, bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dari kakak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!